Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bersama saya Nur Aina Dewi, kita akan membahas mengenai Orde Baru. Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk periode sejarah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru merupakan salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yaitu selama 32 tahun. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1988. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Saat itu negara Indonesia mengalami masa genting dan kekuasaan presiden semakin melemah. Salah satu sebab krisis ini yaitu gerakan 30 SPKI. Soeharto secara resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tanggal 22 Februari 1967. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Indonesia mencapai banyak kemajuan karena diluncurkannya juga banyak kebijakan. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Pembangunan yang besar ini telah membawa dampak positif sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa dampak positif dari kebijakan yang ada tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya terlihat secara konkret. Pemerintah juga bisa menurunkan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Lalu, kebutuhan pangan semakin tercukupi, keamanan dalam negeri semakin meningkat. Indonesia juga mulai membuka peluang investasi bagi investor asing sehingga menerima banyak dana dari luar negeri. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Namun, di balik semua keuntungan atau kelebihan pemerintahan pada masa Orde Baru, terdapat kekurangan dari pemerintahan ini, yaitu kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. Partai golongan karya menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan hanya bertindak sebagai pendamping. Pembangunan Indonesia juga tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan kota. Semakin banyak terjadinya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak asasi manusia juga pada masa itu masih belum diperhatikan dengan benar. Kekerasan bisa terjadi di mana-mana. Salah satu contohnya yaitu Operasi Rahasia Petrus atau penembakan misterius. Banyak koran dan majalah yang dihentikan, penerbitan peredarannya secara paksa, sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Sekian podcast pada episode pertama ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.